Oke, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Tolong siapin slide-nya ya. Kita slide-nya yang kedua. Shalom. Selamat siang. Senang sekali bisa kembali berada bersama dengan saudara pada hari ini. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita itu menjadi 100% bergantung kepada Kristus. Itu dalam artian di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya menerima Kristus itu memposisikan diri kita dalam posisi tidak bisa lagi berbuat apa-apa tanpa Dia. Sebenarnya itulah makna inti dari menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan berarti kita mengikut sertakan Dia dalam hidup kita. Menerima Kristus sebagai Juru Selamat itu artinya kita masuk terlibat di dalam kehidupan Dia. Makanya Alkitab berkata, karena kehidupan kamu yang lama telah hilang dan kamu telah tersembunyi dalam Kristus. Jadi menerima Kristus itu adalah sesuatu hal, satu posisi, satu situasi di mana kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Dia. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Dia. Atau pakai bahasa lainnya, kalau dulu kita pinter sebelum terima Yesus, kita jadi bodoh setelah terima Yesus. Gitu loh. Karena Alkitab berkata orang-orang yang bodoh bagi Allah dipakai untuk mempermalukan yang berhikmat. Kalau dulu kita biasa ngejalanin bisnis, nggak usah nanya Tuhan lah, gue mah kagak udah ngerti yang kayak gini, ada pengalaman. Sejak terima Yesus, kita merasa kita nggak punya pengalaman apa-apa dalam bisnis. Kita harus tanya Dia apa yang harus kita lakukan. Itu inti dari menerima Kristus. Saudara sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan? Amin. Itu dahsyat. Berarti kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk mulai bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Keluarga saya tinggal di Bintaro, saya tinggal di Bandung. Jadi tadi saya dari Bandung ke Jakarta. Saya sementara dalam perjalanan naik travel tuh sempat tidur. Karena saya harus turun sebelum travelnya berhenti ya. Jadi saya harus turun di sebuah tempat sebelum travel itu lanjut. Saya jadi ingat waktu saya dari Bintaro mau ke Tanah Abang. Saya kan naik kereta Sudimara ya, ada KRL dari stasiun Sudimara, kereta itu menuju Tanah Abang. Jadi pemberhentian terakhirnya di Tanah Abang. Saya duduk di situ karena saya mau melayani di GBI di daerah Gajah Mada situ. Saya duduk di situ, di sebelah saya duduk satu orang mas-mas pakai headset, ngedengerin musik. Dia ngedengerin entah kenapa tiba-tiba dia ketiduran. Saya liatin dia, tahu nggak dia turun di mana? Gitu. Saya mikir karena saya tuh nggak akan tidur kalau saya sama sekali nggak nyaman. Saya mau turun di mana? Karena saya tuh nggak tahu. Kalau berhenti di stasiun ini saya pasti begini dulu. Ini stasiun apa sih ini? Gitu. Takutnya nyasar. Kalau naik busway pun sama. Saya kalau naik busway itu karena saya bukan orang Bandung, jadi saya akan memperhatikan dengan sangat jelas. Ini karena beberapa busway itu kan udah kayak rongsokan, jadi udah nggak jelas, udah nggak ada yang ngasih tahu berhenti di halte apa, gitu kan enak. Oh masih di sini. Karena beberapa busway udah nggak jelas itu, nggak memberitahu saya ada di mana. Jadi saya harus pastikan bahwa ini di mana nih, lihat-lihat dulu. Oh belum. Lihat-lihat dulu. Oh belum. Baru ketika sampai ke tempat tujuan, baru saya turun. Jadi ketika saya naik kereta, saya lihat dia tidur, saya bertanya-tanya, ini dia tahu nggak dia turun di mana? Atau mungkin dia turun di tempat pemberhentian terakhir. Kalau gitu sih nggak apa-apa ketiduran juga. Tapi gimana kalau sampai ke pemberhentian terakhir tidur, udah balik lagi keretanya dia belum bangun. Jadi saya pikir saya punya niat, saya mau bangunin aja lah. Nanti kalau udah nyampe, ya minimal sampai Tanah Abang saya bangunin lah. Jangan sampai dia balik lagi ke tempat tujuan dia nggak sadar. Karena kayaknya pulas banget tidurnya. Mungkin nonton sepak bola, mungkin. Nah pemberhentian ini dia nggak turun juga. Pemberhentian ini dia nggak turun juga. Pemberhentian ini dia nggak turun juga. Sampai pemberhentian terakhir, tiba-tiba itu entah kenapa itu peristiwa dahsyat yang pernah saya lihat. Pintu kebuka, bangun dia. Kaget sih, hebat ini orang. Entah karena sudah sering kali naik kereta, jadi alam bawah sadarnya tuh tahu bahwa itu pemberhentian terakhir. Jadi ketika pintu, jadi dia tidak terbangun karena suara orang mau turun. Dia terbangun karena pintu terbuka dan persis di pemberhentian ketika terakhir. Saya jadi mulai bertanya-tanya begini loh.
Sudahkah kita bangun kalau kita menyadari bahwa kita sedang menuju kepada pemberhentian terakhir? Kita sudah ada di akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita kedua kali. Kalau ada di antara kita yang masih gitu, kita bangun gak? Bangun untuk menyadari bahwa ini adalah pemberhentian terakhir. Di tempat inilah, di masa-masa inilah, di hari-hari yang terakhir inilah bahwa kehidupan kita itu sedang kita jalani dengan sungguh-sungguh dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita bangun. Ini waktunya kita mulai sadar. Atau kalau saya pakai bahasa saya, lebih baik kita bersikap seperti saya tadi di busway. Mulai memperhatikan langkah-langkah kehidupan kita. Ini saya udah gimana ya? Saya udah berjalan sampai di mana ya? Saya hidup kekristenan saya udah sampai di mana ya? Selama ini saya berjalan bersama dengan Tuhan udah bagaimana ya? Atau saya selama ini sejak ikut Tuhan dari tahun 1999 sampai sekarang saya belum pernah buat apa-apa buat Tuhan. Kok ada yang salah? Saya harus bagaimana ya? Nah, ketika kita mulai memperhatikan momen-momen perjalanan kita, di situ kita akan mulai menjadi berhikmat. Alkitab berkata, berikanlah kepada kami hati yang bijaksana supaya kami bisa menghitung hari-hari. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang penting untuk saudara mulai memperhatikan perjalanan saudara. Di ibadah pertama saya tadi sempat bertanya begini, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang kedua kalinya hari ini, berapa banyak dari antara kita yang siap? Siap menjemput dia, siap dijemput. Dan berapa banyak dari kita yang kaget karena saya pikir masih lama Tuhan. Berapa banyak dari antara kita yang ready. Kenapa? Karena kalau saudara baca kitab Wahyu dikatakan begini. Ketika Yesus menjemput mempelainya, dikatakan begini. Dan mempelainya telah siap sedia. Wah itu ayat luar biasa. Jadi ayat itu gak berkata ketika Yesus menjemput mempelainya kocar-kacir, kaget. Enggak, ketika dikatakan Yesus menjemput mempelai, dikatakan mempelainya telah siap sedia. Itu ayat yang luar biasa. Itu berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka telah menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Siap? Tuhan datang? Siap? Karena mereka telah siap sedia. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Amin. Saudara mau jadi orang-orang yang siap sedia? Ibadah kedua ini saya mau bawakan tema yang berbeda karena saya merasa ini sesuatu yang perlu kita pahami pada hari-hari ini. Kita akan belajar tentang the lost ark, hilangnya tabut Tuhan atau hilangnya hadirat Tuhan. Saudara pernah bertanya-tanya gak kenapa hadirat Tuhan sepertinya hilang dalam hidup saudara? Atau pernah bertanya-tanya gak kenapa saudara gak lagi mengalami Tuhan seperti yang dulu pernah saudara alami? Saya ingat masa-masa pertama-sama saya terima Yesus itu bergairah. Makanya kalau ada orang terima Yesus gak bergairah, ada yang salah. Kayaknya dia gak terima Yesus. Karena semua orang bahkan yang tercatat di Alkitab, orang-orang yang terima Yesus itu jadi radikal. Contoh pertama, Zakheus. Zakheus turun, aku harus menginap di rumahmu. Zakheus punya nama baik yang sangat jelek pada masa itu. Dia mencuri tanda kutip dari bangsanya sendiri, pajak. Pajak, kamu kan, kita kan sama. Pajak gitu. Jadi namanya udah jelek. Yesus mau menginap di rumah Zakheus. Turun, gue menginap. Zakheus turun, menerima Yesus di rumahnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhannya dan dia bilang begini. Tuhan, setengah dari hartaku akan ku bagi-bagikan kepada orang miskin. Nah udah habis setengah tuh ya. Jadi kalau misalkan Zakheus ini miliuner dengan harta 50M. Berarti dia bagiin 25M buat orang miskin. Dan Tuhan, kalau pernah ada orang yang saya peras uangnya, saya akan kembalikan lagi 4 kali lipat. Berarti itu kira-kira yang nyisa di tabungan dia berapa tuh? Bank Mandiri atau rekening BCA-nya berapa tuh? Tapi radikalnya begitu. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Yesus pasti bikin orang radikal. Ada lagi, tadi saya ibadah pertama saya cerita, ada perempuan Samaria. Dia itu suka tidur dengan pria-pria manapun. Dia itu, ya emang gak tahu kenapa dia sukanya begitu memang. Di Alkitab dibilang. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengkonfrontasi kesalahannya. Perempuan ini bilang, Tuhan ini memang benar-benar luar biasa. Tuhan tahu hidup saya. Tahu saudara, Alkitab mencatat, dia pergi ke sebuah kota dan dia adain KKN kebangunan rohani di kota itu. Semua orang di kota itu bilang begini, kamu cerita Yesus kok dahsyat banget, saya mau ketemu Yesus yang kamu ceritakan. Itu gimana gak radikal itu? Jadi orang yang menerima Kristus itu pasti radikal. Ya walaupun seiring berjalannya waktu seringkali memang keradikalan kita terkikis ya.
Tapi tanda-tanda orang yang menerima Kristus itu pasti bergairah. Itu pasti, kalau nggak bergairah saya bisa jamin Anda belum terima Yesus. Terima aja lagi, nggak apa-apa kan, nggak ada masalah. Kenapa? Ikut retreat misalnya, pulang dari retreat, biasa. Kamu biasa-biasa, ya mau gimana? Mah ya biasa aja. Kok katanya kamu waktu ada doa terima Yesus terima? Iya terima. Pendetanya bilang apa? Jadi pendetanya bilang begini, siapa di antara kalian yang mau mengundang Yesus dalam hidup kalian? Siapa di antara kalian yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari angkat tangan. Ya saya ikut angkat tangan mah. Oh gitu, ya itu berarti kamu belum terima Yesus. Kamu baru ikut-ikutan aja angkat tangan. Belum nerima itu, belum nerima yang kayak gitu belum. Nerima itu ketika ada satu gairah dari dalam yang menyadari bahwa Tuhan, saya merasa saya butuh Tuhan. Saya tahu saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tahu cuma Tuhan yang bisa memberi hidup dalam kehidupan saya, membuat hidup saya berarti. Makanya ketika dia terima Yesus, dia kayak orang merdeka. Kayak, nah gitu. Makanya kebanyakan orang yang ikut KKR kesembuhan juga belum tentu terima Yesus, cuma terima kesembuhan. Belum tentu terima Yesus. Baru terima kesembuhan aja. Karena terima Yesus itu bicara mengenai sikap hati dalam diri yang berkata, Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tahu saya akan mati sebagai orang berdosa, mati binasa kalau Tuhan gak selamatkan saya. Makanya ketika dia terima Kristus, Kristus ada dalam diri dia, itu dia bergairah luar biasa. Nah ketika saya terima Yesus waktu saya masih muda, saya on fire ya pelayanan, ikut terlibat pelayanan, bersekutu dengan Tuhan. Kadang waktu-waktu doa dihabiskan bersekutu dengan Tuhan ya. Ini baca Alkitab sampai 7 kali selesai, bolak-balik. Saking bergairahnya sama Tuhan ya. Itu dahsyat sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pernah mengalami masa-masa di mana semua itu hilang. Jadi biasa aja. Jadi yang ya udah, nggak lagi ada gairah yang sama terhadap Tuhan, nggak ada lagi satu kerinduan untuk membaca Firman, nggak ada lagi keinginan untuk terlibat di dalam pelayanan, itu nggak ada. Semuanya bisa tiba-tiba hilang. Jadi pada hari ini ketika saya mau sampaikan Firman ini, saya ingin saudara menangkapnya dengan dua versi. Versi pertama adalah kalau saudara memang belum pernah menerima Yesus sebagai Juru Selamat, saya berharap ketika firman Tuhan disampaikan ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam diri saudara sehingga saudara akan sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau saudara orang-orang yang pernah menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan ternyata cinta mula-mula saudara, gairah saudara terhadap Tuhan, kerinduan saudara kepada Tuhan sudah mulai hilang. Saya berdoa supaya ketika firman disampaikan, gairah itu muncul lagi. Kerinduan itu muncul lagi. Cinta mula-mula itu muncul lagi. Amin. Coba kita buka slide-nya. Kita akan buka satu ayat, 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 15, dan itu ada gambar di depan, nanti saya akan jelaskan buat saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan buat saudara. Saudara dapat simak di Alkitab atau Alkitab saudara masing-masing ya. Sekarang soalnya ada Alkitab. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Memang cukup panjang, tapi saya ingin saudara dapat gambaran yang jelas tentang apa peristiwa yang terjadi di tempat ini. Judul perikopnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Sampai di sini. Jadi Daud adalah pribadi yang mengenal betul kehadiran Tuhan.
Bahkan intinya kehidupan Daud itu menjadi berhasil, diberkati, dipromosi menjadi raja. Itu kalau bukan karena tabut Tuhan, karena kehadiran Tuhan gak mungkin. Jadi Daud adalah pribadi yang betul-betul menyadari bahwa tanpa hadirat Tuhan udahlah gue gak akan jadi apa-apa gue mah. Dia sadar karena dia cuma sekarang anak muda biasa. Dia lahir dari keluarga di mana kakak-kakaknya itu jauh lebih hebat dari dia. Prajurit-prajurit dengan dada yang bidang, yang kuat. Dia itu cuma anak muda biasa. Jadi ketika promosi tiba, dia berhadapan dengan Goliat, itu promosi Tuhan buat dia. Dia berkata bahwa ini pasti Tuhan. Lalu ketika pada akhirnya dia sempat lari mau dibunuh sama Saul, dia mulai berlari ke sana kemari, dia mulai melarikan diri, dia mulai bersembunyi, dan pada satu momen tiba-tiba Tuhan kumpulkan orang-orang untuk berjalan bersama dengan dia jadi pemimpin di antara mereka, sampai pada akhirnya dia punya triwira, prajurit-prajurit yang sangat luar biasa, dan pada momen itu akhirnya dia menjadi seorang yang mulai dikenal karena prajuritnya kuat. Orang-orang Israel datang lagi sama dia, tua-tuanya. Daud, selama ini kamu yang memimpin pergerakan kami. Kamu jadi raja kami ya. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Jadi Daud adalah orang yang sangat paham arti dari kehadiran Tuhan dalam kehidupan dia. Dia orang yang sangat tahu bahwa tanpa hadirat ini gak akan jadi apa-apa saya. Saya gak akan bisa apa-apa. Jadi buat Daud, tabut Tuhan itu jauh lebih berharga dari harta benda yang dia punya. Dari sini saudara mengerti ya bahwa Daud itu orang yang kayak gitu. Namanya aja Daud. Kata Daud itu berasal dari 3 kata yang kalau disingkat jadi DVD. Bukan DVD bajakan, bukan. DVD. Dalet, Vav, Dalet. Dalet, Vav, Dalet itu artinya dari kerendahan hati kepada kerendahan hati. Karena Dalet itu punya pengertian adalah kerendahan hati, orang yang membungkuk. Makanya kenapa Tuhan suka sekali sama Daud adalah karena dia orang yang senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Selalu menyadari bahwa kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan saya gak jadi apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang angkat gak mungkin saya bisa. Kalau bukan Tuhan yang promosi gak mungkin saya dapat. Kalau bukan Tuhan yang bukain jalan gak mungkin saya bisa. Jadi sikap hatinya itu yang membuat Tuhan berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Namanya Daud. Orang yang luar biasa. Orang yang sangat cinta Tuhan. Penyembah yang sangat radikal, itu Daud. Ceritanya, tabut Tuhan dicuri sama Filistin. Lalu ketika ada momen di mana dia bisa mengembalikan tabut Tuhan kembali ke kota Daud, tempat di mana dia tinggal. Dia persiapkan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Dia siapin choir-choir, mungkin kalau zaman sekarang dia kontak Sound of Praise, dia kontak True Worshipper, dia kontak Fantasy Homing, dia kontak Sidney Mohe, dia kontak semua. Mungkin contoh aja biar saudara bisa ngebayangin dengan jelas. Pokoknya choir-choir, pemuji, penyembah-penyembah yang luar biasa itu dikontak. Jadi pada masa itu dia kumpulin semua. Kalau tidak salah menurut sejarah Daud bisa mengumpulkan 7.000 pemuji dan penyembah pada masa dia hidup. Berarti ini orang yang emang sangat-sangat dahsyat. Dia pemimpin penyembahan yang paling dahsyat mungkin yang pernah ada. Dia. Jadi dia udah siapin semua, dia persiapkan semua dengan baik. Dan Alkitab berkata mereka mulai mengangkat tabut itu di atas sebuah kereta. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Jadi bukan kereta lama yang dipakai yang udah usang, kereta yang masih baru. Kereta yang mungkin khusus dibuat hanya untuk mengangkat tabut Allah. Kereta yang mungkin didesain dengan luar biasa hanya untuk mengangkat tabut Allah. Jadi kata Daud gini, bikin kereta berapa sih? Udah bikin yang terbaik, kalau bisa kereta dari emas lah semuanya. Gitu. Duit aja kok repot, nah gitu pikir Daud ya. Jadi tabut Allah disimpan di atas kereta dan mereka mulai mengangkat tabut Allah itu dari rumah Abinadab ke kota Daud. Ada 2 prajurit di situ, Uza dan Ahio. Ahio ada di depan, Ahio itu bukan orang Korea ya. Ahio itu orang Israel. Ahio di depan, Uza di belakang. Dan Alkitab berkata ketika mereka sedang berjalan mengangkat tabut Allah, Daud menari dengan luar biasa. Dia menari dengan bergairah. Oh yes Lord, tabut Tuhan kembali kepada kita. Tabut Tuhan kembali ke kota Daud. Semua bersorak-sorak ya. Penari, pemuji semua. Durang. Tapi seirama ya, nggak fales. Dahsyat pokoknya ya. Dahsyat.
Ayat 6 berkata begini, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi ketika kereta itu lagi bawa tabut Allah, kuruk ya. Mungkin tiba-tiba ada polisi tidur, mungkin ketua RT-nya bikin supaya nggak pada ngebut. Begal kan biasa suka pada ngebut, teknik motor, nggak bercanda. Jadi ada batu atau apapun dan keretanya mau tergelincir. Karena kereta mau tergelincir, akhirnya si Uza berpikir begini, aduh tabut Allahnya mau jatuh. Uza dengan niat baik mencoba untuk menyelamatkan tabut Allah itu. Jangan sampai jatuh gitu. Ketika dia pegang, Alkitab berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah. Kalau pakai ilmu humanisme ya atau apapun itu namanya, kayaknya nggak bener nih. Itu niatnya baik. Ini misalkan ada bapak kan yang suka jagain ini ya, apa namanya ini Pak? Kamera, saya lupa. Nah handycam. Tiba-tiba nih handycam saya lagi jalan ketendang. Nggak mungkin dia begini, jatuh, nggak mungkin. Pasti dia akan dengan sigap, refleks menyelamatkan handycamnya supaya nggak jatuh. Jadi respon Uza adalah respon yang sudah terbiasa dilakukan kalau kejadian itu terjadi. Betul ya? Respon yang sudah terbiasa dia lakukan kalau peristiwa seperti itu terjadi. Jatuh gitu. Nah di sini masalahnya. Daud lupa. Coba saudara bisa tolong tampilkan gambar. Saya mau kasih gambar. Jadi saudara dapat gambaran yang jelas. Daud lupa tentang satu hal ketika dia berurusan dengan tabut Allah atau ketika dia berurusan dengan hadirat Allah. Ya sebelumnya masih gambar yang pertama. Oke. Nah kalau saudara lihat di gambar itu mungkin jelas mungkin tidak. Gambar yang di sebelah kiri saya itu Daud sedang memuji menyembah Tuhan seperti yang tadi digambarkan. Gambar di sebelah kanan saya adalah orang-orang yang membawa tabut Allah tapi bukan di kereta. Tabut Allah itu dibawa di mana? Di pundak. Tahu kenapa Daud keliru? Kelirunya di sini. Kereta itu nggak boleh, tabut itu nggak boleh dibawa pakai kereta. Tabut itu harus dibawa di pundak. Waktu bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan, Alkitab berkata orang-orang Lewi itu bawa tabut Allah di sini. Nggak pakai kereta. Kenapa dia bawa tabut Allah pakai kereta? Pertanyaannya di situ. Kenapa dia nggak sadar bahwa tabut Allah tuh nggak boleh dibawa kecuali lewat orang-orang yang bawa? Jawabannya sederhana. Karena dia sudah terbiasa dengan Tuhan. Udah biasa. Udah ngerti lah, udah tahu hadirat Tuhan, udah tahu. Ibadah udah ngerti, ibadah sih tinggal gitu gampang. Khotbah gampang. Tinggal searching di Google, terus siapin bahan, poin 1, poin 2, poin 3 gampang. Khotbah aja susah. Main musik di ibadah gampang, main musik di ibadah susah amat, tinggal belajar kuncinya apa? Kirim ke gua BBM, kirim. Dan disitulah letak kita kehilangan kehadiran Tuhan. Karena kita terbiasa sama dia. Kita udah gak lagi menyadari bahwa Tuhan itu punya cara. Ketika dia ingin hadir dalam kehidupan kita. Tuhan itu ingin kita tahu bagaimana caranya memperlakukan dia ketika dia hadir. Makanya kehadiran Tuhan itu disebut dengan kabod, kemuliaan. Kabod itu arti lainnya berat. Itu artinya harus ada sebuah tempat yang cukup kokoh ketika kemuliaan datang supaya dia bisa hadir. Daud lupa. Gak ada yang salah dengan Daud. Cara penyembahan Daud, penyembahan tingkat tinggi. Gak ada yang salah dengan cara Daud memuji Tuhan. Pujian dia adalah pujian yang berkualitas. Lebih berkualitas dari WL manapun yang pernah ada di dunia mungkin. Gak ada yang salah dengan orang-orang yang ada bersama dengan Daud. Mereka orang-orang pilihan. Salahnya cuma satu. Dia lupa cara memperlakukan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai lupa cara kita memperlakukan Tuhan bagaimana, kita akan kehilangan kehadiran Tuhan. Sebenarnya kehadiran Tuhan itulah yang kita butuhkan.
Dan Daud pikir dia bisa bawa tabut Tuhan suka-suka dia. Bikin KKR yuk, saya kan sering bikin KKR, itu kesukaan saya. Saya tuh suka bikin KKR, event apapun itu namanya ya di kota Bandung. Saya bisa terjebak dengan sesuatu yang namanya biasa, terbiasa. Bikin KKR yuk, yuk. Oke gimana? Kumpul, tim, kumpul. Panitia, kumpul, panitia, oke. Dananya gimana? Dana gini, oke. Pembicara siapa? Pembicara kayaknya ini bagus. Ya, nanti kita pilih siapa lah. Terus siapa lagi dong? Pemain musik. Ini keren kayaknya. Oke boleh. Si ini aja lah. Oke sip, jadi sip. Oke bikin KKR yuk, udah jadi. Tapi apakah Tuhan akan hadir ke KKR saya? Belum tentu. Belum tentu dia mau datang. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa dengan pola-pola yang saya pikir benar. Dan saya pikir dia datang. Dan saya yakin dia gak akan datang. Karena saya sudah terbiasa dengan dia. Saya sangat merindukan momen-momen di mana kita menjadi orang-orang yang belum pernah kenal Tuhan kayaknya. Kayaknya itu mantap. Tahu saudara momen di mana kita belum kenal Tuhan dan akhirnya kita kenal, itu yang saya cerita di awal. Terima Yesus pertama kali. Oh God, nah itu tuh. Cara kita hormat sama dia. Tuhan, boleh gak ya saya ini? Tuhan bener gak ya? Itu. Pertama-tama kita kenal dia, kayaknya mau melangkah aja kalau gak nanya itu kayaknya gimana. Tuhan, itu kayaknya ganteng, tapi betul gak Tuhan dari Tuhan buat saya? Kayak gitu. Kayaknya kita perlu kembali ke situ. Perlu kembali ke masa-masa di mana sepertinya kita belum kenal dia. Mungkin kayaknya gini masalahnya. Bukan karena kita terlalu kenal, tapi karena kita terlalu terbiasa dengan Tuhan. Jadi kita anggap dia, anggap lalu. Berapa banyak di antara saudara yang suka sepak bola? Boleh angkat tangan? Sepak bola. Bapak suka sepak bola ternyata. Oke, tim kesukaannya apa? Apa? Manchester United. Oke, pemain kesukaannya siapa? Eric Cantona. Oke. Nah, udah pernah ketemu Eric Cantona? Oke, kenalan dulu dong. Nggak. Oke, jadi gini ya. Nah, pemain kesukaan dia Eric Cantona. Saudara nggak perlu tahu itu siapa. Kalau mau tahu lihat di YouTube. Nah, belum pernah ketemu. Jadi pas pertama kali ketemu, saya jamin itu. Foto bareng, foto selfie, tanda tangan. Baju saya, tanda tangan. Apalagi, Pak Erik ya, boleh minta nggak bajunya satu? Boleh dikasih. Tapi bayangin Eric Cantona jadi tetangga depan rumah. Setiap hari ngelihat Eric Cantona bangun tidur, lama-lama bosan kamu. Karena terbiasa, jadi udah ngerti, udah tahu, udahlah sering ngelihat. Nah, tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan kayak gitu. Awalnya sih belum pernah aku temui, belum pernah ada gitu ya. Kasih di dunia, sampai nangis 1111, sanggup menerima diriku apa adanya. Woi, kesini-sini nyanyi lagu apa ya, bosen kayaknya lagu itu kayaknya. Udah gitu. Itu Daud itu. Itu Daud. Tata caranya sempurna. Hatinya udah gak beres. Tata caranya itu berkualitas. Tapi sikap hatinya udah enggak. Rutinitas yang dia lakukan ketika dia bawa tabut Allah. Itu sempurna sekali. Dia detail sekali bikin. Tapi hati udah enggak. Bikin, bawa tabut Allah, bawa. Pakai apa? Kereta aja yang terbaru. Gitu. Dia nggak tanya Tuhan tuh maunya digimanain. Tuhan kita itu mentor saya mengatakan dengan sangat tepat. Dia punya divine order. Divine order itu artinya ketetapan ilahi yang nggak boleh dilanggar sama siapapun. Karena itulah cara dia mau diperlakukan. Jadi memangkat tabut Allah di sini itu divine ordernya Allah. Dia bilang kamu boleh bawa tabut Allah kemana aja, tapi bawanya pakai ini. Bukan pakai kereta didorong-dorong. Emang saya lagi naik beca lagu-lagu, muter-muter komplek. Bukan. Amin. Jadi saya ingin berkata kepada saudara pada hari ini bahwa sepertinya Tuhan ingin kita kembali ke masa itu. Cinta. Ya. Jadi kalau saudara nanti datang ibadah lagi minggu depan mungkin atau nanti ada ibadah cool, pertengahan minggu biasanya, hampiri Tuhan dengan sikap sepertinya Tuhan. Ayub berkata begini, dulu ku mengenalmu dari kata orang dan tak tahu isi hatimu yang sebenarnya. Gitu lagunya Ayub.
Sekarang ku mengenalmu dari mataku sendiri, bahwa kau Tuhan memang sungguh, lupa lagi terusannya ya. Tapi itu, jadi sikapnya harus kayak gitu. Jangan udah tau lah Tuhan itu siapa, udah kenal lah Tuhan itu gimana, udah tau lah yang Tuhan mau apa. Akhirnya kita jadi biasa. Jangan pernah jadi terbiasa dengan Tuhan. Tapi jadilah orang yang terus ingin mengenal Dia lebih dahulu. Karena kita merasa kita gak kenal Tuhan. Tuhan, saya pikir saya udah kenal Tuhan, saya udah ikut Tuhan cukup lama. Tapi Tuhan, saya ingin berkata sama Tuhan, sekarang ada banyak hal yang belum saya tahu tentang Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Tepuk kanan kirinya katakan jangan terbiasa dengan Tuhan. Tepuk kanan kirinya katakan jangan terbiasa dengan Tuhan. Amin. Saya bicara dari pengalaman pribadi saya sendiri, jadi saya ngerti banget bahwa terbiasa dengan Tuhan itu sangat-sangat berbahaya. Itu bahaya sekali. Kalau kami sebagai orang-orang yang melayani di mimbar, kami bisa terbiasa dengan Tuhan, terbiasa dengan pelayanan, jadinya begitu. Pak Yosep, ya, Bapak ada jadwal kosong Pak? Ya, oh, bulan apa? Terserah Bapak bulannya yang kosong bulan apa Pak? Coba lihat dulu ya. Bulan ini. Oke Pak, Bapak bisa nggak Pak pelayanan di gereja kami bulan ini? Oke, bisa. Oke, makasih ya Pak, GBU tuh. Oke, dah. Lupa. Biasa aja. Terus lihat jadwal pelayanan. Oke, good. Cuma gitu. Saya masih ingat pertama kali saya terima undangan pelayanan. Sekarang saya masih muda, waktu itu usia saya 30 tahun. Saya terima pertama di bawah 30, waktu 28 masalah. Pertama kali saya terima undangan pelayanan melayani di ibadah umum. Ya, wah, Tuhan, ini kepercayaan besar yang Tuhan berikan buat saya. Siapa saya Tuhan? Kalau pakai bahasa sekarang, dah aku mah apa tuh? Gitu ya. Jadi berdoa, Tuhan terima kasih. Saya berdoa supaya umatmu dijamah Tuhan. Mereka mengalami Engkau Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Ingat ya banget ya. Nah, lama-lama udah biasa. Nyantai aja udah kenal, udah tahu. Halo, shalom. Jangan jadi terbiasa sama Tuhan. Jangan jadi terbiasa sama Tuhan ketika kita pelayanan. Jangan jadi terbiasa sama Tuhan ketika kita ibadah. Kita gak akan ngalamin kehadiran Tuhan. Kita gak akan dapat berkat apa-apa dari tabut Tuhan yang dinyatakan. Karena kembali lagi Tuhan punya divine order. Ketetapan ilahi. Dia punya ketetapan bagaimana cara kita menyambut Dia. Seperti Daud. Itu. Akhirnya Daud dikatakan ayat selanjutnya berkata begini. Ayat ke-8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut juga orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad. Wow, kayaknya gak masuk akal ini. Karena orang ini adalah orang yang dipromosi karena hadirat Tuhan loh. Orang ini adalah orang yang berhasil karena Tuhan. Orang ini adalah orang yang akhirnya menikmati berkat yang melimpah karena Tuhan. Orang ini adalah anak muda biasa-biasa yang akan pernah jadi apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Orang ini yang harusnya mati di tangan Saul, dibunuh, tapi Tuhan selamatkan dia dan akhirnya Tuhan jadikan raja karena Tuhan. Tapi Tuhan yang sama yang mempromosikan dia, Tuhan sama yang mengangkat dia, Tuhan yang sama yang membuat dia diberkati, Tuhan yang sama yang dia abaikan. Ada apa kok jadi gitu dia? Kok bisa? Kok aneh? Ini orang yang dulunya itu sangat-sangat mencintai Tuhan dengan hatinya. Orang yang dulunya cuma gembala kambing domba dikasih bapaknya cuma 2-3 ekor. Itu penghinaan sebenarnya. Karena bapaknya gak percaya dia bisa ngurus domba. Duduk sama domba berbaring. Dia merasa dia mungkin pernah bilang sama dombanya, kayaknya lebih berarti lu daripada gua. Lu mah bulu lu masih bisa dipakai. Bulu gua mau dipakai apa? Gitu ya. Daging lo bisa dimakan, daging gua emang kanibal. Jadi Daud akhirnya bilang begini, dibandingkan domba, saya ini gak ada apa-apanya. Ya mungkin gitu. Sampai sekali waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengalami pemulihan identitas. Dia tahu siapa dia.
Di padang rumput itu dia bilang begini, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Tahu lagi itu saudara? Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku melekat erat dengan hatimu. Itu Daud loh. Itu orang yang mencintai Tuhan kayak gitu. Orang yang hidup hanya buat Tuhan. Orang yang tahu bahwa Tuhanlah kekuatan dia, pertahanan dia. Tuhanlah yang membuat hidupnya menjadi begitu istimewa. Orang yang sama, orang yang mengabaikan Tuhannya dan membuang Tuhannya. Daud menyimpang dan membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Kenapa? Apa mungkin itu yang sekarang sedang kita alamin? Kita mungkin, saya merasa mungkin ada di antara saudara adalah dulu orang yang sangat mencintai Tuhan. Anda sangat-sangat committed, dedicated, punya komitmen, punya dedikasi, punya cinta yang luar biasa atas Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Saya merasa Tuhan ingin berkata kepada saudara pada hari ini bahwa cintai aku lagi. Percayalah sama aku lagi. Ada lagu Israel Houghton, itu lagunya dahsyat. Dia punya lagu begini ya. Saya tuh suka nyanyi, jadi kadang saya nyanyi. Padahal ibadah pertama saya nggak nyanyi sama sekali ya Pak ya. Jadi ibadah kedua. Lagunya tuh ketika dia kembali sama Tuhan, dia ingin kembali mengalami Tuhan dalam hidupnya. Lagunya tuh begini. Away from the noise, alone with you. Away, away to hear your voice, alone with you. Tuhan, saya mau keluar dari semua keributan. Saya mau berdiam bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya mau keluar dari semua keributan. Saya mau kembali bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sepertinya ingin saudara untuk kembali menyingkirkan semua keributan, kekacauan, semua kekecewaan. Dan kembali datang sama Tuhan, mendekat sekali lagi. Kembali kepada cinta yang pernah saudara miliki dulu. Tapi Daud itu mengejutkan. Entah apakah Tuhan terkejut atau tidak dengan sikapnya. Tapi saya merasa orang yang dulunya begitu mengasihi Tuhan bisa sampai seperti itu. Ayat selanjutnya berkata begini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu diberkati. Jadi tiba-tiba ada orang yang bilang sama Daud gini, Daud, itu Obed-Edom itu ya, padahal dulunya ya tukang es lilin. Itu sekarang Obed-Edom jadi pengusaha pabrik es lilin. Itu kok bisa? Diceritain ke Daud. Itu orang gak mungkin, itu cuma lulusan SD Daud. Tapi itu gak tahu kenapa sekarang kok jadi general manager. Itu orang aneh cuma lulusan SMA Daud, tapi kok. Daud mikir kenapa dia jadi gitu. Dan Daud ingat bahwa loh kok setahu saya cuma ada satu penyebab kenapa orang jadi kayak gitu. Pasti karena tabut itu. Daud ingat lagi. Pasti karena tabut itu. Daud ingat masa lalunya. Daud ingat bahwa dulu juga banyak orang memandang dia rendah, mandang dia gak layak, mandang dia gak akan jadi apa-apa. Tapi jadi. Dan sekarang peristiwa yang sama berbalik sama dia. Ini Obed-Edom ini kok jadi kayak gini. Alkitab berkata semua yang ada padanya loh. Jadi bukan cuman sekedar secara finansial. Istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, buah kandungan istrinya diberkati. Kalau Obed-Edom pelihara Haspapis diberkati. Kalau dia pelihara iguananya diberkati. Kalau dia pelihara ikan koinya diberkati. Semua yang ada padanya diberkati. Itu aneh. Dan Daud mulai sadar, oh iya ya. Tahu apa yang ada di pikiran Daud? Sederhana. Si Obed ini caranya gimana buat Tuhan berkenan karena saya gagal. Itu loh. Obed ini gak punya pengalaman. Obed ini gak pernah ketemu Tuhan sebelumnya. Obed ini gak punya perjalanan seperti saya. Obed bahkan belum pernah jadi WL, saya udah jadi WL. Obed belum pernah khotbah, saya udah khotbah.
Tapi kok dia tahu bagaimana cara mengundang hadirat Tuhan untuk diberkati, kok saya enggak? Apa yang salah? Nah itu dia, itu pertanyaannya sekarang. Daud mulai mikir, ternyata selama ini saya pikir saya kenal Tuhan. Saya pikir selama ini saya tahu bagaimana cara membuat Tuhan memberkati saya. Ternyata saya kalah sama anak yang baru, anak ingusan baru-baru ini. Kok bisa? Itu dahsyatnya. Pernah saudara berpikir begitu? Saya pikir saya tahu. Ternyata kok ini orang baru-baru ini kok. Kok orang baru-baru ini kok. Tapi hati Daud kembali lagi. Namanya Daud, David. DVD, Dalet, to Dalet. Jadi dia orang yang akhirnya begini, Tuhan saya yang salah. Tuhan saya yang keliru. Jadi dia tuh gak begini, Tuhan gak adil. Tuhan dia gak begitu, dia gak seperti suaminya yang Sofia Lacuba di Tetangga Masa Gitu. Enggak gitu dia. Jadi gak selalu menyalahkan, gak selalu kecewa, gak selalu kesal, enggak gitu. Tuhan saya yang salah. Saya tahu saya yang keliru. Tahu apa yang dia lakukan? Dia begini. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Perhatikan ayat selanjutnya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Korban. Saya dari sini sampai toilet aja kalau pakai pengorbanan bangkrut saya. Serius, kok domba yang bagus, tak bercacat celah, bukan domba di pinggir jalan yang pakai kurungan, bukan. Bangkrut saya. Berarti ini dia udah all outan ini. Itu bahasa Sunda all outan itu artinya dengan segala upaya ya. Bayangkan saudara. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Baris bawahi kain lenan. Itu gambaran dari sebuah kehidupan yang murni. Kenapa murni? Karena dia sadar bahwa dia udah salah. Dia sadar bahwa selama ini dia perlakukan Tuhan dengan salah. Dia sadar selama ini bukan Tuhan yang keliru terhadap dia yang keliru terhadap Tuhan. Dan Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Wow, dahsyat. Tapi caranya udah benar. Caranya gimana? Tabutnya di sini, diangkut. Jadi tabut tadi, bisa tolong gambar tadi? Gambar yang tadi. Ya. Tabutnya di sini, di pundak, dibawa sama orang-orang. Itu letak kesalahannya. Tahukah saudara bahwa sebenarnya bagi Tuhan yang penting adalah sikap hati? Tuhan gak perlu kita sediain kereta mewah untuk bawa dia kemana-mana. Bahkan ada beberapa orang punya mobil mewah Tuhannya gak mau ikut. Tapi beberapa orang cuma naik motor Tuhan pengen dibonceng. Karena Tuhan bicara sikap hati. Ada banyak orang bikin rumah doa di rumahnya tapi dia berbuat hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan di rumahnya. Gak akan masuk Tuhan ke rumah doanya. Tapi ada orang yang rumahnya biasa-biasa, pakepuk seperti ikan pindang, papa, mama, anak 4. Tapi Tuhan tinggal hadir di situ. Karena Tuhan bicara sikap hati. Dan Daud lupa, Daud terlalu kaya, terlalu dahsyat, udah jadi raja begitu hebat. Jadi dia pikir dia bisa bayar Tuhannya, dia bisa membuat Tuhannya senang, dia bisa membuat Tuhannya berkenan dengan apa yang dia punya. Enggak. Kamu gak pernah bisa buat Tuhan berkenan dengan apa yang kamu punya. Kamu cuma bisa buat Tuhan berkenan dengan hati kamu. Di situ Daud sadar. Di situ Daud merasa sedih. Lanjut. Gambar kedua. Nah, saudara pernah lihat gambar ini? Ya, kalau saudara pernah lihat gambar ini, saya akan jelaskan kepada saudara lebih dulu karena kita akan membahas ayat selanjutnya. Gambarnya jelas enggak ya? Oke, jelas, sip. Saudara baca dari kanan ke kiri ya. Ya, dari sebelah kanan dulu. Ada kakek nenek duduk naik keledai berduaan. Lalu tiba-tiba orang di bawahnya bilang begitu. Orang-orang jahat, masa itu dua-duanya naik keledai? Kasihan dong keledainya. Nah, gambar kedua. Akhirnya si nenek turun jalan, si kakek naik keledai. Orang-orang ini bilang lagi, dasar ya suami ya egois. Masa dia naik keledai istrinya disuruh jalan, itu suami kebangetan. Nah gantian akhirnya.
Si kakek jalan, si istri naik keledai. Orang-orang bilang lagi gini, dasar ini orang-orang aneh, kakek-kakek bodoh. Di situ dibilang stupid man. Masa istri kamu mengendarai keledai tapi kamu jalan? Suami macam apa? Kayaknya suami gak punya kepemimpinan, kayaknya suami ini gak punya kepemimpinan. Masa? Gitu. Akhirnya karena mereka sibuk diomongin orang, akhirnya dua-duanya jalan, keledainya ikut jalan. Dan orang-orang bilang begini, ini kakek nenek gak ngerti apa itu keledai itu buat dinaikin. Gak beres-beres kan? Maksudnya apa? Nah, maksudnya ada ayat di sini. Mungkin saudara pernah gitu. Suami istri itu ya, masa gini? Saudara dengerin, iya mah masa kita gini? Nanti itu ngomong lagi, suami istri itu ya, masa gitu? Tuh mah kata orang masa gitu. Jadi saudara berubah lagi, jadi stres hidup saudara. Mending jalan aja sama Tuhan, Tuhan tahu saudara harus melangkah kemana. Suami itu ya masa. Nah, ayat selanjutnya berkata begini, ayatnya yang ke-17, 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah itu, istrinya sendiri bilang gini, kalau saya pelayanan, saya suka melayani orang-orang, suka ngobrol, sharing-sharing. Saya memahami betul tekanan-tekanan yang dialami oleh pasangan-pasangan yang tidak seiman atau pasangan-pasangan yang pasangannya belum kenal Tuhan. Itu bagi saya gak mudah memang. Karena si istri mungkin ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, si suami sangat sungguh-sungguh ingin mengenal setan. Itu agak berat memang. Walaupun si istri tetap berdoa supaya suaminya dipulihkan, tapi gak mudah. Mau kemana kamu? Ada pelayanan Pak. Pelayanan terus. Gitu susah ya. Atau suaminya mungkin lagi bergairah sungguh-sungguh. Terus si istri di rumah gini, mau kemana Pak? Ada doa mah di gereja. Doa terus. Duit dong, uang bulanan mana? Nah susah kan? Ya. Berat itu emang gak gampang. Jujur itu gak mudah. Makanya ketika saya akhirnya menikah dan menikahi seorang wanita yang memahami panggilan. Itu ya beban agak berkurang sedikit. Ternyata betul sekali kita menikahi orang yang keliru. Itu perjalanannya emang gak mudah. Apalagi buat yang muda-muda yang belum menikah. Itu jelas. Menikah baru kerasa. Ternyata nikah tuh gak cuma sekedar begini. Udah makan belum, makan nanti kamu sakit. Gitu. Enggak cuma gitu ternyata. Enggak cuma lagi jalan-jalan kemana, foto bareng dulu. Kayak bangga diliatin orang gitu, foto-foto. Mau makan steak, foto dulu steaknya. Orangnya baru makan, lupa berdoa. Saking dikuasai dengan rasa romantisme cinta yang luar biasa. Ternyata enggak cuma itu, ternyata ya. Ternyata enggak cuma itu, ternyata harus mikirin biaya buat kelahiran anak gimana. Ternyata harus mikirin biaya untuk nanti anak sekolah kayak gimana. Ternyata harus mikirin biaya hari-hari gimana. Bisa dibayangkan kalau kita menikah dengan orang yang keliru. Buat anak muda, buat yang udah menikah ya mau gimana lagi. Paling minta Tuhan pemulihan ya. Tapi buat yang muda-muda, you marry the wrong person, you have such a tough journey. Kamu menikah orang yang salah, kamu punya perjalanan yang sangat berat. Menikah dengan yang cinta Tuhan aja, clash-nya ada. Apalagi dengan yang gak cinta. Oh ajaib itu. Menikah dengan orang yang betul-betul hidup buat Tuhan saja, selalu ada aja clash. Karena itu memang pernikahan gitu. Apalagi mah yang enggak. Saudara ingin bergairah, saudara dengar khotbah misalnya nih, dengar khotbah. Terus bersemangat, Tuhan saya mau hidup buat Tuhan. Pokoknya Tuhan saya mau memberikan hidup saya buat Tuhan. Terus Tuhan bicara sama dia. Kamu nabur ya buat pelayanan itu ya, 200.000 aja kata Tuhan. Iya Tuhan, saya mau. Cerita sama istri, mah saya merasa Tuhan bicara. Tuhan suruh saya nabur 200.000. Itu bayar dulu utang. Warung belum selesai utang dibayar nabur. Nah kan repot. Daud hidup mengalami hal demikian. Istrinya merendahkan dia. Tapi ini dahsyatnya Daud. Dia berkata, Tuhan saya tahu kalau saya hidup buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu saya akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau saya menyenangkan Tuhan, saya membuat Tuhan berkenan dengan kehidupan saya. Saya tahu Tuhan akan lakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Beranikah saudara tetap berdiri untuk Tuhan di tengah-tengah tekanan yang saudara alami di keluarga? Mungkin saudara adalah seorang anak. Saya kemarin melayani di sebuah retreat. Papa mama dari anak ini masih beragama lain. Dan anak ini suka ikut ibadah di gereja, ibadah youth. Jadi sekali waktu papa mamanya tahan dia, larang dia untuk tidak beribadah. Anak ini langsung gini ke orang tuanya, nggak mau. Anak ini pintar sekali, pintar. Jadi kalau saya kemarin khotbah di retret, setiap saya tanya yang jawab dia. Jadi gimana? Dia lagi, saking pintarnya. Jadi dia bilang sama orang tuanya, papa mama,
Pokoknya dia ngomong, dia ancam. Ini nggak boleh, tapi nggak tahu kenapa ini orang cinta Tuhan luar biasa. Saya mau buat ibadah di gereja dan saya akan berhasil dalam sekolah. Emang keren. Keren. Dan orang tuanya izinin dia ibadah. Sok aja ibadah. Sampai sekarang orang tuanya masih tetap beragama lain, tapi dia mulai mencari Tuhan. Hidup buat Tuhan, dia mencintai Tuhan. Itu dahsyat. Saya ingin berkata kepada saudara hari ini, menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Kalau ada di antara keluarga saudara yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, mungkin itu pasangan terdekat yang saudara miliki. Saudara harus tetap berdiri kuat dalam Tuhan. Karena cuma itu satu-satunya jalan supaya akhirnya keluarga saudara dipulihkan. Jangan seperti Daud. Akhirnya saudara mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Pada harapan satu-satunya cuma Tuhan. Kalau harapan satu-satunya kita abaikan juga, terus gimana? Amin. Amin. Oke. Kita lanjut ayat terakhir dan kita akan berdoa. Coba bisa tolong tampilin slide terakhir. Nah, ini dia. Itu buat saudara mengerti gambarannya bahwa itu kereta yang dipersiapkan Daud. Kira-kira begitulah. Uza mati di situ, orang-orang panik, orang-orang kaget, orang-orang mulai bertanya-tanya, kenapa ini? Gitu ya. Coba kita buka ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Kita akan belajar dari Yesus. Kita akan belajar bagaimana dia mencintai Bapaknya, menghormati Bapaknya, menghargai Bapaknya lebih daripada apapun. Yohanes 8 ayat 44, saya akan bacakan buat saudara. Ini perkataan Yesus ya, dan ini perkataan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi di situ, terutama mereka-mereka yang mempertanyakan tentang dia. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku memang tidak mencari hormat bagi diriku sendiri. Ada satu pribadi yang mencari hormat dan dia juga yang akan menghakimi. Itu dahsyat. Itu sebuah statement dari Tuhan yang kita miliki yang berkata begini bahwa aku menghormati Bapakku lebih dari apapun. Kamu orang gila ya, kamu kayak kesurupan ya. Aku menghormati Bapa. Berani gak saudara untuk berkata seperti itu pada akhirnya bahwa Tuhan, saya memilih menghormati Tuhan lebih dari apapun. Awalnya memang akan banyak orang mempertanyakan. Saya kemarin khotbah di hadapan anak-anak muda ya, di retreat anak-anak muda itu. Jadi saya bilang begini, saya cerita kisah saya dulu pernah SMA di Bandung. SMA 22 itu adalah SMA tempat geng motor ya. Jadi saya punya seorang teman itu adalah anak guru saya yang tangannya buntung karena ditebas. Mereka berantem. Waktu itu saya SMA kurang lebih tahun 1999 2000. Gitu. Pelajaran biologi. Teman-teman biasa nyontek. Nomor yang mana? Nomor 4. Nomor 4 gitu ya. Saya enggak mau ngasih. Karena saya waktu itu udah mulai ikut persekutuan, mulai kenal Tuhan. Awas gitu. Udah. Tapi cuma awas doang, enggak pernah ngapa-ngapain emang mereka. Tapi terus dan orang mulai bertanya-tanya, kamu tuh cuma nyontek aja kok. Kalau pakai bahasa Sundanya lebih mantap, tapi saudara mungkin nggak akan mengerti bahasa Sundanya. Maneh kira sedit gitu wae temere gitu ya. Kamu tuh pelit banget gitu aja nggak ngasih gitu. Tapi saya nggak mau, saya bilang enggak, saya nggak mau ngasih. Pernah saya bingung dengan soal saya sendiri dan tiba-tiba teman saya baik, teman saya Kristen juga, dia bilang gini, selesai, saya udah
Belum, ini susah juga ini soalnya. Nomor berapa? Nomor 5, susah pisan itu, esai gitu. Saya tahu jawabannya inilah, enggak. Sombong maneh teh gitu. Sombong kamu ya? Enggak. Kenapa bagi saya mengambil contekan orang itu juga Tuhan gak suka. Nah, peristiwanya berlanjut karena ulangan biologi gurunya tahu bahwa anak-anak pada nyontek. Jadi gurunya ini marah ke semua anak-anak dan bilang ulangan diulang. Gitu ya. Bukan pemilu diulang, ulangan diulang. Marah anak-anak ini, marah-marah semua. Ibu udah capek-capek belajar, udah pada bagus nilainya. Kalau diulang lagi kan hancur. Akhirnya ketika pelajaran biologi, gurunya masuk, kelas kosong. Gak ada laki-laki di kelas, cuma perempuan plus orang pria yang ganteng saya. Yang lain laki-laki semua keluar. Terus orang-orang nanya, mana teh keluar, mana teh? Gitu. Kamu gak keluar? Enggak. Keluar kamu. Ngapain di sini? Saya harus keluar, kenapa? Saya bilang. Keluar. Enggak, saya gak mau keluar. Gitu. Perempuan-perempuan juga bilang, udahlah Yosef lah, jangan sok suci lah, sok bener lah, udah keluar. Saya gak mau. Saya diem, nulis-nulis gambar. Teman-teman saya di luar di kaca udah gini, awas mana balik nak, gitu ya. Awas kamu ya pulangnya ya, gitu ya. Udah diancam segala macam, guru biologi masuk terus gurunya lihat, mana nih laki-lakinya? Pada di luar bu, kenapa mereka? Ya itu kan bu udah ulangan diulang, kok gitu? Ya gak boleh gitu lah, ibu tahu kok kalian licik. Gitu ya, ibunya marah-marah, terus ibu lihat saya. Kamu ngapain di sini Yosef? Gitu. Belajar bu, kenapa kamu gak ikut keluar aja? Gak mau, kenapa gak mau? Emang kenapa saya harus keluar? Ibunya diem, udah pusing ibunya. Udah selesai acara, bel, istirahat, semua perempuan disuruh keluar sama laki-laki. Perempuan keluar, AWW keluar kabeh, gitu itu bahasa Sunda. Perempuan keluar semua. Perempuan keluar semua, mereka tutup pintu, brak. Terus mereka masuk ngelilingin meja saya. Mereka mulai tendang kursi, mereka mulai balikin meja. Terus mereka mulai ngomong kata-kata kasar, mereka mulai berkata-kata, pokoknya gini, tenggelan lah, gitu ya, pukulin gitu. Saya diem, saya cuma bilang Tuhan, saya rasa saya udah lakukan hal yang benar. Entah benar atau tidaknya saya gak tahu, tapi saya rasa saya lakukan hal yang benar pada saat itu. Akhirnya satu persatu mulai nyuruh, maneh heula atuh sok tenggel. Gitu. Kamu dulu pukul sana. Maneh heula atuh kamu dulu atuh. Kan maneh pimpinanna atuh. Maneh heula gitu. Kamu dulu kamu kan pemimpinnya, kamu gitu ya. Sampai mereka sibuk berdebat, keluar satu-satu. Gak ada yang mukul. Satu-satu keluar. Oh, tebaralek gitu ya. Kalau bahasa Sundanya itu artinya, pada gak bener lah, penakut semua. Keluar pimpinannya, semua yang lain keluar. Kelas kosong cuma saya. Di situ saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan terima kasih. Ternyata saya dapat kesaksian bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan. Sekalipun harus dipukulin ya gak apa-apa, tapi ini kesaksian yang saya dapat dari Tuhan. Dan dari peristiwa itu saya belajar bahwa sejak saat itu teman-teman udah gak ada lagi mempertanyakan kenapa saya gak mau nyontek, kenapa saya gak mau ngasih contekan. Teman-teman gak ada lagi yang mempertanyakan kenapa saya gak mau ikut-ikutan sama mereka. Karena mereka akhirnya menyadari ini orang bukan cuma Kristen-Kristenan, ini orang Kristen beneran. Awalnya ketika Anda sungguh-sungguh buat Tuhan, orang akan mempertanyakan. Nanti juga samalah main lagi. Sama nanti juga bakal ini lagi lah. Samalah nanti juga bakal ini lagi. Tapi seiring berjalannya waktu ketika mereka melihat Anda tetap dalam kebenaran, mereka akan sadar bahwa si Ganan iya bener kayaknya yang ini bener. Kayaknya yang ini mah gak main-main. Kayaknya yang ini mah Kristen beneran Kristen. Kayaknya yang ini mah anak Tuhan bener anak Tuhan. Itu dahsyat. Amin. Daud direndahkan sama istrinya sendiri. Tapi dia berkata sama istrinya, saya bukan Daud yang lama. Saya Daud yang benar, Daud yang sudah bertobat, Daud yang tahu menghargai Tuhan. Dan itulah yang akan saya hidupi mulai sekarang. Dan percayalah saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau Anda punya pasangan yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, Tuhan akan mendatangi dia secara pribadi dengan luar biasa. Sehingga satu orang bertobat, isi keluarganya akan diselamatkan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu.